Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsiana Istia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini akan membuat resum atau rangkuman video yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Untuk materi pertama di hari pertama disampaikan oleh Bapak Yusriandi. Beliau menyampaikan banyak tentang UU ITE yang berkaitan dengan kejahatan digital seperti judi online, illegal access, pencemaran nama baik, pornografi, dan bahkan pelanggaran hak cipta. Kepolisian juga memiliki peran untuk menyelesaikan masalah secara adil dengan pihak yang terlibat. Kemudian materi yang kedua tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMSI. Perilaku bullying atau kekerasan adalah tindakan fisik atau non-fisik yang melukai diri. Biasanya tindakan ini sering terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan yang paling sering adalah media sosial. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari harus ada referensinya, yaitu dari agama dan budaya, termasuk etika-etika yang ada di perguruan tinggi nantinya. Kemudian materi selanjutnya disampaikan oleh Profesor Dr. Kyai Haji Said Akil Siroko MA tentang penguatan karakter mahasiswa. Beliau menyampaikan bahwa kita harus bangga dan bersyukur dapat menjadi mahasiswa Indonesia, karena di Arab Saudi mereka tidak memiliki struktur sosial yang jelas, berbeda jauh dengan di Indonesia. Selain itu, pemateri juga menyampaikan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus mencintai tanah air kita, sebagaimana Rasulullah SAW yang sangat mencintai tanah kelahirannya. Kemudian, bagi orang-orang yang rela mati atau memperjuangkan tanah air mereka, dapat dianggap mati syahid dalam agama Islam. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus rela berkorban untuk memperjuangkan tanah air kita dan selalu menjaga keadilan serta menjaga ketahanan negara Indonesia ini. Hari kedua materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi MSI. Beliau menyampaikan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Isi materinya adalah tujuan Merdeka Kampus dan hak-hak yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Setelah itu ada 8 kegiatan pembelajaran, yaitu pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, dan KKN tematik. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar Esket Epkes SPK KLPP. Tema materi yang beliau sampaikan adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Manajemen risiko diperlukan untuk terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus, meningkatnya permintaan good governance organisasi, misalnya menaati kebijakan lingkungan, serta corporate social responsibility atau CSR. Materi yang ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI tentang etika dan norma kehidupan kampus atau pengembangan karakter mahasiswa. Isi materinya yaitu tentang tipe-tipe mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama adalah tipe mahasiswa study oriented. Kemudian yang kedua, tipe mahasiswa organization oriented. Yang ketiga, tipe mahasiswa study and organization. Dan yang keempat, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain saja. Kemudian terdapat juga 5 cara menjadi mahasiswa ideal sebagai berikut ini. Ini adalah student characters atau karakter mahasiswa yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya, materi keempat disampaikan oleh Profesor Insinyur Suharso PhD dengan tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa kini. Berikut ini adalah tantangan-tantangan di era revolusi 4.0 pada kehidupan kampus. Dan ini adalah ICT Staging Universitas Lampung. Kemudian di hari ketiga adalah PKKMB Fakultas. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Materi yang beliau sampaikan adalah pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Materi pertama yang beliau sampaikan adalah sistem pembelajaran di perguruan tinggi khususnya di Universitas Lampung yang akan dilaksanakan secara offline dan juga hibrid. Setelah itu, beliau juga menyampaikan tentang perbedaan antara pembelajaran di SMA dan juga di perguruan tinggi. Plagiarisme juga sedikit dibahas. Plagiarisme adalah
tindakan pencurian karya orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari dari plagiarisme, kita harus memiliki sedikit strategi, yaitu dengan banyak membaca buku bacaan, kemudian mencari poin-poin penting dan mencatatnya dengan bahasa kita sendiri. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Rizwandi MPD. Beliau menyampaikan tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Isi materi yang beliau sampaikan adalah tentang literasi industri di era 4.0 yang berisikan literasi data, teknologi, dan literasi manusia. Setelah itu, pengembangan iptek dan inovasi juga harus dilakukan oleh para mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita juga tidak harus hanya berfokus pada bidang akademik saja, tetapi kita juga harus mengikuti kegiatan di bidang non-akademik seperti keorganisasian atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Kemudian terdapat winning karakteristik, yaitu komunikatif, proaktif, cerdas, etis, gigih, dan kooperatif. Bapak Rizwandi juga menyampaikan bahwa sebagai seorang mahasiswa, kita juga harus bisa membagi waktu atau memanajemen waktu. Ada kalanya atau kapan kita harus belajar dan kapan kita harus berorganisasi. Kemudian hari keempat atau hari terakhir PKKMB, acaranya adalah PKKMB Prodi atau Program Studi dan Jurusan. Pada PKKMB Jurusan hanya pengenalan para dosen-dosen dan ketua jurusan yang ada di Pendidikan Bahasa dan Seni. Kemudian untuk PKKMB tingkat Prodi atau Program Studi, acaranya hanya pengenalan yang pertama kali dilakukan oleh Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu Dr. Feni Munifatullah, dan dilanjutkan dengan pengenalan para dosen yang akan mengajar di kelas para mahasiswa baru nanti.